Berikan Aku Cinta, chapter 21, Ngemol. 3 hari lagi, berarti hari Selasa dong? Tanya Lola pada Faisal. Apa kamu ada waktu? Aku kan sekolah, palingan pulang sekolah sih, di atas jam 3-an gitu, jawab Lola sambil memikirkan schedule-nya. Wah, kalau sore, pas dong. Gimana kalau kita ketemuan di PIM? Tentu saja, Lola menganggukkan kepalanya setuju. Kalau gitu, sampai ketemu hari Selasa. Lola melambaikan tangannya, dan perjanjian mereka sungguh memberikan harapan tersirat di hati Mela dan Dinda. Tante Dinda pamit dulu ya Lola. Iya Tante. Mela pun mengantar Dinda dan Faisal ke pintu luar, sedangkan Lola yang memang dari tadi ingin buang air kecil sudah pamit duluan kepada Faisal. Langsung naik ke kamarnya. Klek. Rasa lelah dirasakan pada seluruh tubuh Lola, sehingga yang dilakukannya langsung merebahkan tubuhnya di tempat tidur untuk beberapa saat, sebelum akhirnya malas-malasan bangun dan menuntaskan hajatnya. Hanya mendengus pelan yang bisa dilakukan Lola sambil menatap cermin di wastafel. Apa tubuhku kurang menarik ya? Sampai dia meninggalkanku. Apa badanku terlalu kecil? Apa seharusnya lebih berisi? Aku mikirin apa sih? Dari tadi kok terus-terusan aja mikirin Bang Rey? Apa gak ada gitu pikiran lain selain dia? Sayang banget sih otak aku. Kesal sendiri Lola memikirkan Reynald yang terus mengganggu pikirannya. Bahkan saat ini, ketika Lola berusaha untuk kembali tidur, pikirannya terus saja masih dibayangi oleh Reynald. Miring kanan, miring kiri, coba terlentang, coba menghitung domba, main gadget, hingga memejamkan mata di bawah bantal pun dilakukan oleh Lola. Tapi, kok susah banget sih? Aku pengen tidur aja. Badanku pada pegal semua, tapi aku gak bisa tidur. Apaan sih aku ini? Resah yang dirasakan oleh Lola membuat dirinya tidak nyaman. Malam itu, Lola benar-benar tidak bisa tidur. Semua bayangan tentang Reynald mengganggunya dan semua yang terjadi hari ini terbayang ulang dalam pikirannya. Apa sih sebenarnya yang aku pikirin? Kita ini kan cuma happy-happy aja sih. Harusnya aku gak terlalu mikirin dia dong. Kenapa sih otak aku ini? Kalau tahu ujungnya bakalan kayak gini, aku gak bakalan tanda tangan itu kontrak perjanjian. Gila banget sih. Aku kan cuma pengen cari perhatian. Kenapa sekarang aku jadi terus-terusan mikirin dia juga? Udah parah nih konsletnya. Ini gak boleh Lola. Lola telah memperingatkan dirinya sendiri sambil menggelengkan kepala. Lalu Lola bangun, memilih untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Enggan untuk terus-terusan tersiksa dengan pikiran yang terpaut terus memikirkan Reynald. Kurang ajar banget sih Bang Rey ini. Aku jadi harus terus-terusan ngebayangin dia. Matanya, sikapnya yang dingin, dan cara dia memperlakukan aku terakhir kali kita bertemu benar-benar gak sesuai dengan prediksi aku. Lola menghela nafas dan tersenyum masam. Pantas saja dia bilang ke aku kalau mantan ditempatin pada tempatnya dan kalau udah putus, ya udah, gak usah dipikirin lagi. Ternyata aku udah bisa bayangin apa yang akan terjadi setelah kontrak ini selesai. Sikapnya akan sedingin itu ke aku. Udah kayak orang gak kenal aku lagi.
Lola kesal sendiri. Dirinya mendengus, melemparkan pandangan matanya ke jendela. Lalu Lola menghela nafas sebelum akhirnya Lola kembali ke tempat tidurnya. Malam itu sukses sampai dengan pagi hari. Lola tidak bisa tidur dan baru bisa memejamkan matanya ketika langit sudah menampakkan perubahan warna. Oh, matahari sudah tinggi dan aku benar-benar gak bisa tidur. Terus-terusan aja, otak aku cuman berisi Bangre. Lola kesal dan memilih untuk bangun, memakan sarapannya di ruang makan. Kemana semua orang, Bi? Udah jam 7 pagi, tapi masih belum ada yang sarapan. Lola bertanya ketika seorang pembantunya mengantarkan makanan ke meja makan untuknya. Tuan Rudy sudah berangkat ke Hong Kong, Nona. Nyonya Mela juga baru saja berangkat sekitar 5 menit yang lalu. Tapi saya nggak tahu kemana, Nona. Jawab pembantu keluarganya yang membuat Lola mendengus kesal. Lalu, Abang Aldo sama Austin kemana? Lola mengergitkan dahinya sambil menatap pembantunya. Oh, Tuan muda Aldo kemarin juga kayaknya nggak pulang, Nona. Mungkin masih ada urusan di rumah sakit jaga malam. Kan Tuan muda lagi koas. Mungkin jadi dokter jaga kali, Nona. Jawab pembantunya sambil tersenyum pada Lola. Oh, iya ya. Lola membenarkan. Lalu adikku kemana? Si Austin. Oh, Tuan muda Austin kayaknya masih tidur, Nona. Dari tadi belum keluar dari kamarnya. Jawabnya lagi, masih sabar dengan semua pertanyaan Lola. Tapi jujur, pembantunya juga agak kasihan dengan Lola, yang terlihat murung menatap sarapannya. Mendengar jawaban dari pembantunya, Lola pun berdiri dan matanya sudah mengerling sambil berlari ke kamar Austin. Klek. Kamu pagi-pagi udah ada di depan layar game? Masuk kamar orang gak ketok? Minta izin dulu sih. Omel Austin tanpa menatap Lola. Netranya masih tertuju pada layar monitor. Ish, iseng nih gue, makan bareng yuk. Tanpa berlama-lama, Lola segera menarik tangan Austin, mencoba mengalihkan fokusnya dari game. Ih, makan doang ribetin orang. Makan-makan aja. Ngapain juga sih narik-narik aku sih, Kak? Lagi tanggung. Aku lagi live ini. Ya elah, itu game juga gak akan kemana-mana kok. Ditinggal juga cuman sebentar doang. Makan doang. Yuk makan dulu. Temenin gue. Kita sarapan dulu, lapar banget nih gue. Lola juga menjawab sekenanya, tapi tetap tak ingin melepaskan tangan Austin. Lu aneh banget sih, Kak. Biasanya juga makan sendiri gak apa-apa. Lu juga aneh sih, pagi-pagi udah main game. Siapa bilang gue baru main game pagi-pagi? Orang itu udah dari tadi malam belum selesai. Mendengar pernyataan dari Austin, Lola segera memindai Austin lekat-lekat. Lu seriusan? Austin menganggukkan kepalanya. Ya iyalah, nggak ngantuk. Ngantuk sih ngantuk. Tapi belum selesai, mau gimana lagi? Aku lagi live ini, duh. Austin panik sangat dengan karir gamenya yang terganggu. Emang gak bisa gitu? Ditunda dulu. Lola kali ini tak ingin peduli. Tetap memaksa. Gak bisa lah. Sayang waktunya kalau ditunda. Ini juga urusan makan udah bikin waktuku habis. Protes Austin. Ya elah, kurang dari 5 menit palingan makan tuh. Segitu perhitungan sama gue. Lola sedikit memelas. Ya udah, cepetan makan, Kak.
Aku pengen cepat masuk ke dalam kamar lagi. Harus cepat dilanjutin itu. Protes Austin agak kesal. Diminta menemani makan walaupun akhirnya mereka berdua makan bersama. Masih sambil ribut di meja makan. Makasih adik. Lola mencoba menghibur adiknya dengan melemparkan senyum manisnya. Austin mencibirnya. Manja banget sih, omel Austin. Dek, mau jalan-jalan gak? Lola kembali bertanya. Nggak, sayang kan, ini kan hari Minggu. Aku bisa menang banyak sekarang, jawab Austin, tapi Lola tetap tidak mau mengalah. Jalan yuk, bosen nih gue, gak ada temen, pinta Lola lagi, tapi tetap saja Austin menolak. Pelit amat sih, temenin jalan aja gak mau, gerutu Lola sambil mencibir kepada Austin. Kamu emang mau kemana? Bang Aldo. Udah, minta temenin aja tuh sama Bang Aldo. Langsung buru-buru Austin kabur, tak ingin lagi berurusan dengan Lola. Kamu mau kemana? Aldo bertanya ulang, mendekat ke arah Lola sambil duduk dan memakan selembar roti tawar yang ada di atas meja. Mau jalan-jalan aja sih, tapi juga gak ada tujuannya mau ke mall mana. Jalan yuk bang, pinta Lola kepada Aldo. Mau berangkat jam berapa? Tanya Aldo. Beneran mau nganterin aku? Lola mengerjapkan matanya, tak percaya. Tapi jangan sampai malam ya. Aku ada dinas jaga malam hari ini. Sore, udah harus ke rumah sakit. Aldo bicara sambil duduk di kursi makan dan menyantap makanan yang baru dihidangkan pembantunya. Jadi beneran Bang Aldo mau nemenin aku? Semakin senanglah hati Lola ketika Aldo tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Memang kamu mau kemana? Standar sih. Paling makan, nonton, terus mau main di mall. Gimana? Tanya Lola penuh harap kepada Aldo dan kakaknya pun tersenyum kecil. Bentar lagi mau kuliah. Masih aja kelakuan kayak anak kecil, cibir Aldo yang membuat Lola terkekeh. Jadinya mau berangkat sekarang? Sekarang masih jam 7:30 pagi Lola, celetuk Aldo sambil menunjukkan jam tangannya. Iya kan bukannya jam 10. Dari sini ke mall juga kan perlu persiapan dulu. Aku juga kan harus mandi dulu. Ya bang ya, pagi-pagi aja, supaya bisa dapat semua tempat buat datengin. Mendengar permintaan adiknya yang sudah terus-terusan membujuk, akhirnya Aldo pun luluh dan menganggukkan kepalanya, meskipun dia belum sempat tidur malam. Tumben banget sih, Bang Aldo mau ngikutin permintaan aku, padahal biasanya dia udah kayak kutu buku, gak mau bersosialisasi sama orang. Ada rasa senang di hati Lola. Apalagi ketika Aldi memenuhi janjinya. Dia sudah turun dari kamarnya dan mereka berdua masuk ke dalam mobil Aldo menuju salah satu pusat pembelanjaan terbesar di Jakarta. Kamu mau nonton film apa? Ya ini aja, seru. Horor. Aldo mencibir. Aku gak suka. Kampung kan nonton film kayak gitu. Action aja. Yang ini ya, pinta Aldo lagi. Dan Lola menggelengkan kepalanya, tetap fokus kepada film yang ingin ditontonnya. Kita nonton action aja. Nanti kamu makan sama main, aku traktir. Aldo mencoba membujuk Lola karena dia benar-benar tidak suka film horor. Beneran? Jadi hari ini aku ditraktir semua kalau aku nonton film action?
Aldo menganggukkan kepalanya dan Lola pun sangat senang. Sudah bertepuk tangan, setuju dengan rencana Aldo. Kita ke bagian nonton nanti jam 2. Lah terus, kita sekarang ngapain dulu dong? Tanya Lola sambil bersungut. Ya kita main dulu aja. Time zone yuk. Mendengar ajakan dari Aldo, Lola pun mengangguk setuju dan mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk bermain di time zone. Udah puas kamu? Tanya Aldo yang melihat Lola sedang menghitung kupon yang didapatnya. Banyak banget ini. Sehari kita bisa dapat hampir 1000 lembar. Aku bisa banyak dapat hadiah lah. Celetuk Lola lagi dengan senyum merekah di bibirnya. Mau aja kamu ketipu sama promosi kartu kupon gitu Lola. Aldo bicara sambil menarik tangan adiknya keluar dari time zone. Ketipu sama promosi gimana maksudnya? Lola tak mengerti. Ya, kamu beli barang-barang yang ada di counter itu sebagai hadiah. Harganya juga gak semahal harga kamu ngumpulin kupon-kupon ini. Ya iya sih. Tapi kan bisa sambil main. Lola berdalih. Dan Aldo pun hanya cengengesan. Makan dulu yuk. Aku udah lapar. Iya sih. Udah jam 12. Yuk, kita makan dulu aja. Aku mau masakan Jepang, Bang. Mendengar permintaan adiknya, Aldo pun mengajak Lola ke salah satu restoran Jepang terbesar di mall itu. Udah kayak sultan aja nih makan di sini. Celetuk Lola lagi. Halah, uang jajan kamu 1 hari buat makan di sini pun juga masih ada lebihnya kok. Komentar Aldo yang sudah sambil menarik Lola masuk ke dalam restoran. Tapi silakan, kamu duluan. Aldo memegang pintu restoran berbarengan dengan orang lain yang juga ingin masuk ke dalam restoran. Hah? Bang Ray? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.